Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Kali ini saya akan berbagi latihan soal pretest PPG part 7. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman PPG, kita mulai dari soal nomor 1. Saudara mengajar di kelas 12 yang berjumlah 25 siswa yang terbagi menjadi 6 kelompok secara acak. Siswa saudara akan berdiskusi kelompok dengan 6 topik yang berbeda. Kondisi kelas saudara sering ramai jika melakukan diskusi karena volume suara mereka keras dan gaduh. Bila diskusi kelompok berlangsung, kondisi kelas tidak efektif dan tujuan diskusi tidak tercapai. Nah, pertanyaannya di sini, apa yang akan saudara lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan sebagai guru, kita perhatikan opsi yang A. Saudara meminta mereka berdiskusi sampai selesai dan meminta perwakilan dari 3 kelompok menyampaikan hasilnya. Opsi yang B, saudara memberikan kebebasan berdiskusi dan meminta hasilnya dalam bentuk plakat. Opsi yang C, saudara menyampaikan aturan diskusi antara lain mencari tempat yang nyaman di luar kelas dan setiap anggota kelompok wajib menyampaikan pendapatnya secara efektif. Dan opsi yang D, saudara memberikan kebebasan mereka berdiskusi dan meminta perwakilan dari semua kelompok menyampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, karena kondisi kelas sering ramai jika melakukan diskusi karena volume suara mereka keras dan gaduh, maka yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan aturan diskusi seperti mencari tempat yang nyaman di luar kelas dan setiap anggota wajib menyampaikan pendapatnya secara efektif. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa dalam kelas yang lebih dari sebagian peserta didiknya telah membolos adalah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kata-kata yang santun, teman-teman. Pilihan yang A, disiplin itu kebutuhan hidup. Untuk bisa sukses, syarat utamanya adalah disiplin. Membolos merupakan oposisi disiplin. Bisakah peristiwa ini kita kubur dalam-dalam? Opsi yang B, sejarah baru sekolah ini ada kelas yang peserta didiknya membolos lebih dari separuh isi kelas. Kalian apa punya hati ya? Tolong jangan diulangi lagi peristiwa ini. Opsi yang C, ujian nasional tinggal sebulan. Di mana letak kepedulian Anda perihal UN? Reputasi sekolah jangan hancur di tangan kalian. Mari kita jaga bersama prestasi sekolah ini. Opsi yang D, ibu masih senang mendengar kalian lebih dari 50% membolos. Apa jadinya kelas ini seandainya 100% membolos? Bisakah peristiwa ini terulang? Nah, kata-kata efektif dan santun ketika menasihati siswa ada pada opsi yang A, teman-teman. Disiplin itu kebutuhan hidup. Untuk bisa sukses, syarat utamanya adalah disiplin. Membolos merupakan oposisi disiplin. Bisakah peristiwa ini kita kubur dalam-dalam? Nah, opsi yang A ini merupakan sebuah nasihat yang sopan dan bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam berkomunikasi, menyebut nama komunikan adalah cara yang menyenangkan telinga mereka. Nama seseorang adalah salah satu kata yang memiliki emosional yang sangat kuat bagi mereka. Tapi hal itu belum tentu seberapa sering Anda katakan nama seseorang. Namun,
lebih pada bagaimana Anda mengatakannya. Hal ini dapat terbantu dengan cara Anda berlatih mengatakan nama seseorang untuk 1 atau 2 menit sampai Anda merasakan adanya emosional yang kuat. Ketika Anda menyebutkan nama mereka lebih menyentuh dibanding orang lain yang mereka kenal, mereka akan menemukan bahwa Andalah yang paling berkesan. Uraian di atas merupakan bagian dari opsi yang A, tujuan komunikasi, B, komunikasi yang efektif, C, metode komunikasi, D, prinsip komunikasi. Jadi, yang tepat di sini adalah pilihan yang B, teman-teman. Komunikasi yang efektif. Nah, adapun kemampuan komunikasi yang efektif meliputi yang pertama, berikan kesan bahwa Anda antusias berbicara dengan mereka. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan tentang minat mereka. Kemudian yang ketiga, beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. 4. Dengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan. 5. Beri mereka kontak mata yang lama. 6. Ungkapkan diri Anda sebanyak mungkin. 7. Berikan kesan bahwa Anda berdua berada dalam tim yang sama. 8. Berikan mereka senyuman terbaik Anda. 9. Menawarkan saran yang bermanfaat. Dan yang ke-10, sebut nama mereka dengan cara menyenangkan telinga mereka. Nama seseorang adalah salah satu kata yang memiliki emosional yang sangat kuat bagi mereka. Inilah 10 kemampuan komunikasi yang efektif. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Johrindo memberikan pujian kepada Nizam, peserta didiknya yang mampu menjawab dengan tepat pertanyaan yang diberikan kepada Nizam. Pujian yang diberikan Pak Johrindo kepada Nizam adalah dengan cara Pak Johrindo mengacungkan jempol. Pujian seperti yang dilakukan Pak Johrindo kepada Nizam merupakan jenis komunikasi. Pilihan A, personal, B, satu arah, C, verbal, D, nonverbal. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa komunikasi yang dilakukan Pak Johrindo dengan mengacungkan jempol merupakan bentuk komunikasi nonverbal, teman-teman. Jadi, opsi yang tepat adalah opsi yang D. Komunikasi nonverbal meliputi yang pertama, penampilan fisik, yang kedua, sikap tubuh dan cara berjalan, yang ketiga, ekspresi wajah, dan yang terakhir adalah sentuhan. Jadi inilah 4 poin dalam komunikasi nonverbal, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ibu Diana menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didiknya di kelas 4 dengan jelas, sehingga materi pelajaran yang disampaikan Bu Diana dapat dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Berdasarkan ilustrasi di atas, berarti Bu Diana sudah menerapkan strategi komunikasi dalam pembelajaran, yaitu opsi yang A, clarity, opsi yang B, humble, C, audible, D, respect. Nah, jadi opsi yang tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman. Audible. Konsep Reich yang disebut The 5 Inevitable Laws of Effective Communication, yakni respect, empathy, audible, clear, dan humble. Yang pertama, respect, yaitu menghargai. Kata kuncinya adalah menghargai, komunikan, atau menjaga harga diri orang lain. Yang kedua, empati,
yaitu kemampuan menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Ini diawali dengan kemampuan mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Empati bisa juga berarti kemampuan untuk mendengar dan siap menerima masukan ataupun umpan balik apapun dengan sikap yang positif. Jadi empati adalah kemampuan kita untuk memahami orang lain, teman-teman. Yang ketiga, audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Inilah poin yang ditanyakan dalam soal tersebut, teman-teman. Kemudian clarity, yaitu pesan yang disampaikan jelas, tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Kemudian yang terakhir, humble, yaitu rendah hati, tidak angkuh atau arogan, tidak merasa lebih dari orang lain, termasuk di dalamnya tidak memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, dan lemah lembut. Inilah yang dimaksud dengan humble, yaitu rendah hati, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Ibu Dewi Ratu menegur siswa yang tidak memperhatikan saat ia mengajar dengan cara menatap langsung siswa tersebut. Komunikasi yang diberikan Ibu Dewi Ratu kepada siswa tersebut merupakan komunikasi. Nah, dari cara Bu Dewi Ratu menatap langsung dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Ibu Dewi Ratu adalah komunikasi non-verbal, teman-teman. Jadi, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Pelambangan pesan ke dalam bentuk bahasa disebut dengan istilah yang A huruf, B decoding, C encoding, D message. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman, yaitu decoding. Nah, adapun dalam KBBI, decoding dikenal dengan istilah dekode, teman-teman, yaitu pengubahan informasi dari bentuk sandi dan sebagainya ke dalam bahasa yang dikenal. Jadi, benar sekali, teman-teman, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan menggunakan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Nah, kita perhatikan setiap opsi yang ada di sini, teman-teman. Kita perhatikan alurnya. Opsi yang A, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan ke peserta didik untuk merespon. Kemudian yang kedua, menyiapkan kondisi psikologis peserta didik. 3. Merespon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. Nah, opsi yang A ini kurang tepat, teman-teman. Opsi yang B. 1. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Yang kedua, menyiapkan kondisi psikologis peserta didik. Yang ketiga, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang keempat, respon peserta didik untuk merespon. Nah, opsi yang B juga urutannya kurang tepat, teman-teman. Opsi yang C, 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespons. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Yang keempat, penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Nah, opsi yang C juga urutannya kurang tepat, teman-teman. Dan opsi yang D, yang pertama, menyiapkan kondisi psikologis peserta didik. Ya, betul ini, teman-teman.
yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyiapkan kondisi psikologis peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Merespon peserta didik untuk merespon. Dan yang keempat, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Jadi, betul sekali yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman. Alur komunikasi efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Ini adalah tahap pertama. Seorang guru perlu menyiapkan kondisi psikologis peserta didiknya. Yang kedua, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Kemudian yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon. Dan yang terakhir, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Nah, inilah alur dari komunikasi efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 9. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab beberapa siswa. Salah satu siswa menjawab salah atau berbeda dengan siswa lainnya. Cara guru dalam memberi tanggapan yang efektif, empati, dan santun yaitu opsi yang A. Coba kita dengarkan bersama. Mengapa jawaban teman kamu berbeda dengan yang lain? Opsi yang B. Coba kamu pelajari lagi materinya. Mengapa jawaban kamu bisa berbeda? Opsi yang C. Menurut yang lain, mana jawaban yang benar? Opsi yang D. Mengapa kamu menjawab begitu? Coba berikan alasanmu. Nah, berdasarkan pertanyaan dari nomor 9 ini, cara guru dalam memberi tanggapan yang efektif, empati, dan santun yaitu opsi A, teman-teman. Coba kita dengarkan bersama mengapa jawaban teman kamu berbeda dengan yang lain. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Saat akhir pembelajaran, guru memberikan pertanyaan secara klasikal untuk menggali kemampuan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Salah satu siswa menjawab salah. Cara guru merespon siswa tersebut dengan empati dan santun adalah, nah ini soal yang nomor 10 mirip dengan soal nomor 9. Mengenai cara guru dalam merespon jawaban dari siswa dengan cara yang empati dan santun. Kita lihat opsi A. Mengapa kamu menjawab begitu? Coba berikan alasanmu. Opsi yang B. Kurang tepat. Siapa yang dapat menjawab dengan benar? Opsi yang C. Kurang tepat. Kamu perlu banyak belajar. Ini sama sekali tidak santun, teman-teman. Opsi yang D. Siapa yang dapat menjawab dengan benar? Nah, jadi berdasarkan permintaan dari soal adalah yang tepat di sini opsi yang A, teman-teman. Mengapa kamu menjawab begitu? Coba berikan alasanmu. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang efektif, mengandung empati dan santun, teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang A.